Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Sepanjang perjalanan kembali ke Tor Cholege, zona koreksi Tor, Mona dan 5 mitranya, baru saja menyelesaikan pemotongan kapal perang, semua modul fungsional ditumpuk di tanah dalam keadaan berantakan, dan aku tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan dari. Dengan anggukan kepuasan, dengan ucapan Chu Xingyun, semua modul fungsional dengan cepat dibersihkan, menyisakan ruang yang sempit dan panjang hampir 20 meter panjang dan lebar 5 meter. Kemudian, di mata terkejut beberapa gadis, Chu Xingyun mengeluarkan lunas sepanjang 18 meter dan semua 18 tulang rusuk kapal. Kali ini, Yuan Hong dan Niu Ram juga mengikuti. Di bawah arahan Chu Xingyun, lunas dan tulang rusuk kapal perang berkumpul, dan sekilas, garis besar pedang hitam besar telah diuraikan oleh lunas dan tulang rusuk. Langkah selanjutnya adalah memasang paku. Di bawah arahan Chu Xingyun, potongan-potongan klip baja stainless 9 ditempa menyerupai sisik naga, ditekan satu persatu, menutupi lunas. Akhirnya, ketika potongan baju besi terakhir dipasang di kapal perang, ledakan streamer hitam melintas, dan pedang yang sangat gelap, terpahat dan sombong muncul di depan semua orang. Melihat pegangan kokoh, sombong dan megah, pedang hitam yang ditutupi oleh baju besi skala naga, Mona dan 5 rekannya tertegun. Di mana ini masih kapal perang bintang, ini jelas merupakan epi cahaya hitam yang diperbesar. Melihat ekspresi terkejut Mona dan 5 mitra, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Oke, jangan hanya melihat kejutan, ayo. Selanjutnya, mari kita install berbagai modul fungsional. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona dan 5 rekannya tidak berani mengabaikan, melompat dengan cepat, dan mulai sibuk. Yuan Hong dan Niu Ram tidak dapat memulai dengan pemasangan setiap modul. Melihat modul berbentuk aneh, mereka tidak tahu untuk apa mereka digunakan atau di mana mereka harus diinstal. Segera, semua modul fungsional dipasang, tetapi ketika Anda melihatnya, di dalam tubuh pedang besar, 60% dari ruang kosong. Melihat kosong pada Chu Xingyun, Mona berkata, kamu telah menggandakan ukuran kapal perang, dan kurangnya kekuatan asli bahkan tidak lebih tidak mencukupi. Menunjuk ke kabin kosong, Mona berkata, ada begitu banyak ruang di sini, apa yang Anda rencanakan untuk tinggal? Dengan senyum misterius, Chu Xingyun berkata, karena ini adalah kapal perang, secara alami dapat diisi dengan orang dan barang, jadi, 30% dari 60% dari ruang adalah kabin. Mengangguk dengan jelas, Mona berkata, itu tidak benar, masih ada 30% dari ruang yang tersisa di sini, dan itu tidak lagi berguna. Mungkinkah dikatakan bahwa, apakah itu kosong di sini? Kosong di sini. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun berkata, bagaimana mungkin sesederhana itu, Anda tidak perlu bertanya terlalu banyak selanjutnya. Anda melihat dengan hati-hati, seberapa banyak Anda dapat belajar tergantung pada persepsi Anda. Selama pidatonya, Chu Xingyun mengeluarkan 5 komponen logam berbentuk aneh dari ruang dimensi, lalu mengeluarkan pisau ukiran, dan dengan cepat mengukir komponen logam. Menonton pisau Chu Xingyun berjalan di ular naga, mata Mona melebar penasaran dan dia memperhatikan dengan pikirannya. Setelah pengamatan cermat, Mona hanya berteriak sebentar. Lihatlah dengan hati-hati, di bawah pisau pahat Chu Xingyun, bagian depan dan simbol yang terukir dipelajari dengan mengesankan selama bertahun-tahun. Baca semuanya, semakin Anda melihat. Mona lebih pasti. Meskipun Chu Xingyun memiliki beberapa perubahan halus dalam peta jalan, struktur keseluruhan jelas yang dia desain. Waktu berlalu setiap menit. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Selama 5 hari 5 malam, Chu Xingyun tidak makan nasi atau minum air, dan pisau di tangannya tidak pernah berhenti. Hal yang sama berlaku untuk Mona. Selama 5 hari penuh, Mona telah tinggal oleh Chu Xingyun dan menolak untuk pergi kemanapun. Dia bahkan tidak ingin minum. Dia takut gangguan. Bagian. Dalam 5 hari, Chu Xingyun menggambarkan peta jalan 5 blok. Jika dikatakan bahwa peta jalan pertama dari Arai, Mona masih bisa memahaminya, mengetahui bahwa ini adalah desain dinamis yang lahir dari desainnya sendiri. Kemudian dia tidak bisa memahami 4 peta jalan berikutnya. Meskipun samar-samar, keempat rangkaian peta jalan ini tampaknya berasal dari sistem tenaga yang dirancangnya, tetapi mereka jauh lebih rumit dan halus, dan jaraknya terlalu besar. Akhirnya, setelah 5 hari dan 5 malam, Chu Xingyun menyelesaikan semua pekerjaannya. Di bawah arahan Chu Xingyun, Mona mengambilnya dengan ringan dan memasang 5 komponen logam di pembangkit listrik. Ruang kabin yang tampaknya kosong, setelah memasang 5 anggota logam, langsung penuh sesak. Kecuali 30% dari total volume dan ruang kabin yang digunakan untuk menampung orang dan benda, setiap inci ruang di seluruh kapal perang telah digunakan dengan cara yang paling masuk akal, bahkan jika Anda ingin memasukkan selembar kertas kosong, tidak mungkin untuk melihat tata letak kapal dengan sangat presisi, Mona tidak punya ide lain selain mengagumi.
Mona tahu bahwa bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah bisa mengetahui bagaimana Chu Xingyun bisa begitu tepat. Dengan tatapan seperti Mona, Chu Xingyun bertepuk tangan dengan puas. Oke, kamu sudah selesai. Apakah kamu sudah selesai? Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Mona berkata dengan hati-hati ini. Bisakah saya bertanya, apa sebenarnya rangkaian sistem tenaga yang Anda rancang, tepatnya? Menghadapi pertanyaan Mona, Chu Xingyun tidak berusaha menyembunyikannya, dan berkata sambil tersenyum, sistem tenaga yang Anda rancang terinspirasi dan dipromosikan semata-mata oleh energi dari sistem pemadam kebakaran, dan daya pada akhirnya terbatas. Setelah jeda, Chu Xingyun menatap Mona dan berkata, saya menggunakan kekuatan yang Anda rancang sebagai dasar untuk melengkapi kayu emas, api dan bumi, 5 elemen energi, sehingga bisa dikatakan. Bisakah Anda mengerti? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Mona langsung melebar. Melihat ragu pada Chu Xingyun, Mona berkata, maksudmu, sistem tenaga yang kamu rancang adalah arai elemen hybrid 5 elemen yang legendaris dan dapat dicapai secara teoritis. 5 elemen-elemen campuran arai hukum magnetik. Mendengar nama ini, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan datar, ya, tepatnya, itu memang bibrida 5 elemen, dan justru melalui kekuatan elektromagnetik inilah kekuatan energi bibrida 5 elemen diinspirasi. Mendengar Chu Xingyun menegaskan dugaannya, kaki Mona melunak dan pantatnya duduk di tanah. Meskipun dalam legenda, menurut teori untuk alasan, metode elemen campuran elemen magnetik 5 dapat diproduksi. Namun pada kenyataannya, teori selalu hanya teori, dan jaraknya terlalu jauh. Di antara mereka, pengetahuan yang terlibat terlalu kompleks, terlalu banyak, itu bukan seseorang, bahkan ras, tidak dapat dicapai, dan beberapa orang bahkan meragukan apakah teori ini telah diwujudkan suatu hari. Tetapi sekarang, bocah lelaki itu mengatakan kepadanya bahwa hanya dalam beberapa hari, dia menggunakan sistem tenaga yang dirancangnya untuk mengembangkan dan membuat susunan magnetik elemen bibrida 5 elemen. Apakah Anda benar-benar yakin berhasil? Melihat Chu Xingyun dengan tak percaya, Mona benar-benar tidak percaya. Menghadapi keraguan Mona, Chu Xingyun malas menjelaskan, mengangkat bahu dan berkata, apakah Anda berhasil? Apakah Anda tahu jika Anda mencobanya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona mengangguk keras, berbalik perlahan, dan berjalan ke kapal perang yang gelap. Meskipun seluruh sistem tenaga telah ditingkatkan, saya tidak tahu berapa generasi. Tetapi seluruh kapal perang sebenarnya didasarkan pada yang ia rancang. Keseluruhan tata letak, struktur, dan fungsi tidak berubah sama sekali. Mengambil napas panjang, Mona menggigil dan berkata, 5 elemen-elemen campuran, arai magnetik mulai. Dengan mencicit, Mona menggertakkan giginya dan langsung meluncurkan kapal perang Star. Dengan sedikit peluit, seluruh kapal perang gelap itu sedikit bergidik, dan kemudian ledakan gangguan halus terdengar, dan seluruh kapal perang itu berbaring di sana terus tanpa getaran. Dengan ragu-ragu mengulurkan tangan dan menyentuh cangkang kapal perang yang seperti skala, tetapi tidak merasakan getaran sedikit pun. Ini adalah keajaiban. Melihat penampilan Mona yang ngeri, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan kaget, saya mengatur kompartemen penyangga ruang di sekitar arai daya. Getaran arai daya tidak ditransmisikan ke kabin dan karapas pula di atas. Mengangguk kagum, Mona berkata, sekarang, bisakah kapal perang ini terbang? Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, Anda memiliki keraguan, bahkan jika Anda pergi untuk bereksperimen, jika tidak, jika saya menjawab, Anda mungkin tidak percaya. Mengangguk-angguk, Mona mengeluarkan amplifier psikis dan bertaruh pada amplifier psikis. Pada saat berikutnya, kapal perang berskala hitam besar itu, yang panjangnya 18 meter, perlahan-lahan terangkat dari tanah. Melihat pedang hitam besar muncul ke langit, semua orang di tim sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan terkejut dan melihat ke arah pedang hitam. Di bawah pengawasan ketat semua orang, pedang gelap itu lambat, tetapi terbang dengan mantap menjauh dari area ganti dan menuju keluar area ganti, medan uji yang luas melaju. Menyeka keringat dengan gelisah, Mona membawa penguat roh di tangannya dan berjalan cepat ke arah luar. Sesampainya di penerbangan uji, Mona gugup, dan sangat bersemangat untuk mengendalikan kapal perang, melakukan berbagai aksi di udara, senyum ceria, dan segera menutupi wajah kemerahan Mona. Maju, mundur, belok kiri, belok kanan, naik, jatuh. Melihat pedang yang gelap, udara yang canggung bergerak, ekspresi para pemimpin tim perlahan-lahan terbentang. Meskipun penampilan pedang besar ini terlihat mulus, itu tidak semikuk kapal perang lainnya, tetapi itu benar-benar tidak fleksibel, dan tidak bisa seperti pedang hebat yang nyata. Dengan cara ini, tanpa kemampuan serangan jarak jauh, aksinya sangat canggung, apa yang bisa Anda lakukan selain dipukuli? Segera anggota dari masing-masing tim mundur. Meskipun kapal perang besar berbentuk pedang ini akhirnya terbang, masih ada jalan panjang untuk mengancam tim lain, kapal perang yang sangat matang yang telah berkembang. Pada hari berikutnya, Mona dan 5 rekannya bergiliran dalam pertempuran, seperti anak itu tiba-tiba mendapat mainan yang menyenangkan. Melihat Mona dan beberapa gadis tampak bahagia, dan kemudian melihat tim besar lainnya, ekspresi jijik, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa.
Memang, untuk saat ini, semuanya sangat sederhana untuk kapal perang bintang besar berbentuk pedang ini. Dibandingkan dengan kapal perang lainnya, itu seperti bayi. Tapi semuanya sama. Dalam bentuk baru, semuanya tidak matang, semuanya tidak memadai, dan bahkan tidak berharga, tidak ada yang terpuji sama sekali. Namun, di mata Chu Xingyun, kapal perang lainnya hanyalah kombinasi dari pengetahuan yang telah disortir dalam ratusan juta tahun terakhir. Meskipun kapal perang yang diproduksi memiliki penampilan yang berbeda, semuanya di dalamnya mirip. Melihat seluruh area pemulihan, tim-tim besar lainnya sebenarnya hanya berkumpul, satu-satunya yang benar-benar merancang dan menciptakan adalah Mona dan tim kecilnya. Sistem tenaga yang dirancang oleh Mona tidak memiliki sistem tenaga seperti itu sebelumnya, meskipun ia juga menyerap pengalaman para pendahulunya, ia menciptakan sistem tenaga baru berdasarkan ini dan menciptakan sistem tenaga yang cocok untuk ruang datar. Anda tahu, setiap kapal perang memiliki sistem tenaga. Sistem tenaga dari kapal perang lain tidak datar, tetapi berbentuk bola, yang ditakdirkan untuk menjadi tinggi dan tebal, jika tidak pembangkit listrik yang begitu besar tidak dapat dipasang sama sekali. Unit daya yang dirancang oleh Mona, meskipun tidak benar-benar datar, adalah komponen persegi panjang, tetapi jika diletakkan, ketebalannya tidak cukup tinggi untuk masuk ke kabin kapal perang besar berbentuk pedang. Meskipun hanya perubahan bentuk, pada kenyataannya, konten teknisnya tidak tinggi. Selama Anda bersedia meluangkan waktu untuk melakukannya, menginvestasikan cukup waktu, energi, dan kesabaran, hampir semua tim dapat menyelesaikannya. Tetapi inovasi semacam ini tampaknya sederhana, tetapi upaya dan energi yang dibutuhkan untuk berinvestasi tidak terbayangkan oleh orang awam. Banyak hal seperti ini, tampaknya sederhana, selama mereka mau melakukannya dengan hati, kebanyakan orang bisa melakukannya. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang benar-benar melakukannya dan berhasil di dalamnya, setelah semua, hanya beberapa dari mereka, dan orang-orang ini pasti akan menjadi pahlawan dunia. Setelah mengalami kesulitan dan kesepian yang abadi, setiap orang dapat berhasil jika dia bertahan dalam mimpinya selama beberapa dekade. Selama beberapa hari berikutnya, Mona dan 5 rekannya terus menguji dan meningkatkan Great Sword. Meskipun setiap perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, efeknya tidak langsung, tetapi selama Anda mempertahankan kesabaran ini dan mempertahankan ketekunan ini, suatu hari, kapal perang Thor besar berbentuk pedang ini pasti akan menjadi salah satu kapal perang bintang terkuat bahkan tidak perlu. Dalam sekejap mata, waktu untuk Thor adalah pagi-pagi sekali. Mona dan kelima rekannya berkumpul bersama dengan lesu di ruang ganti, menatap kosong ke arah pedang yang gelap, dan ekspresi wajah mereka menyedihkan. Mulai sekarang, mereka telah mencapai cita-cita mereka dan berhasil membangun kapal perang Thor tipe pedang besar. Tetapi ketika Thor's Dabi benar-benar datang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa dengan kapal perang seperti itu, mereka ingin memenangkan kejuaraan itu adalah fantasi. Bahkan jika tidak ada kemampuan serangan jarak jauh, dan aksinya lambat dan canggung, bagaimana kapal perang seperti itu dapat bersaing dengan kapal perang yang telah dikembangkan selama puluhan juta tahun dan sangat matang dalam semua aspek. Jika dikatakan bahwa tahun ini saja tidak bisa dibandingkan, maka masalahnya tidak besar, asalkan ada harapan, mereka tidak akan putus asa dan pasti akan gigit giginya dan terus bekerja keras. Tetapi pada kenyataannya, tidak hanya tahun ini, bahkan diri mereka sendiri, mereka tidak tahu kapan mereka akan dapat mengalahkan lawan-lawan yang kuat dengan kapal perang Great Sword Thor. Melihat keputusasaan dari 6 gadis, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar, sebenarnya. Anda tidak perlu menjadi seperti ini, Anda dapat mencoba untuk memikirkannya, jika Anda tidak mempelajari kapal perang bintang berbentuk pedang besar ini, tetapi dengan orang lain demikian pula, apakah ada peluang untuk mengalahkan mereka? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, beberapa orang menggelengkan kepala mereka tiba-tiba. Semua tim lainnya berbakat dan disponsori oleh konsorsium besar. Jika mereka tidak mempelajari pedang besar, tetapi seperti tim lain, untuk mempelajari kapal perang konvensional, maka hasilnya dapat dibayangkan itu harus merupakan hasil dari lonjakan. Dibandingkan dengan yang lain, mereka hanya memiliki 6 orang secara total, sementara tim lain memiliki ratusan atau bahkan ribuan orang. Dari bakat, tim lain hanya menarik satu, semua eksistensi tingkat jenius, dan mereka. Meskipun tidak bodoh, tetapi hanya bakat orang Cina. Dibandingkan dengan dana, mereka tidak punya uang sama sekali, mereka hanya dapat menggunakan sumber daya gratis yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk meneliti dan memproduksi sendiri. Dan tim-tim top, orang-orang dan talenta, dan dana apa yang dibandingkan dengan orang lain. Melihat ekspresi tiba-tiba beberapa gadis, Chu Xingyun berkata, ya, itulah faktanya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan Anda sendiri. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, meskipun tidak dalam hati, Mona dan 5 pasangannya hanya bisa mengangguk. Meskipun mereka dapat berdiri dan mendukung Chu Xingyun, tetapi mereka tidak dapat menipu diri mereka sendiri, mereka semua tahu bahwa Chu Xingyun benar. Melihat penampilan beberapa orang yang memalukan dan tidak mau, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, namun, jika Anda melihatnya dari sudut lain, sebenarnya.
Anda telah mengalahkan mereka. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keenam gadis itu segera menatap Chu Xingyun dengan mata terbuka lebar. Menghadapi tatapan keenam gadis itu, Chu Xingyun berkata, tidak ada batasan untuk pengembangan kapal perang bintang. Saya bisa mengatakan satu hal dengan cara yang bertanggung jawab. Untuk saat ini, kapal perang Thor hanya kapal perang kelas 1, bahkan kelas menengah. Tidak tercapai, apalagi maju, atau bahkan yang tertinggi. Mengangguk dengan datar, Mona berkata, ya, Kaisar Dewa Guntur berkata secara langsung, kapal perang itu memiliki 3.000, dan sekarang ia hanya memiliki 80. Mengangguk setuju, Chu Xingyun berkata, Dewa Guntur Tiandi masih sangat tahu diri, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dia katakan. Setelah terdiam beberapa saat, Chu Xingyun melanjutkan, jadi mari kita pikirkan seperti apa bentuk kapal perang yang sesungguhnya. Apakah itu sama sekali tidak dapat menahan dampaknya? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Mona berkata tidak, ini benar-benar mustahil. Dalam pengejaran dan pelarian langit berbintang, sering ditemukan sabuk meteorit. Jika Anda tidak bisa menahan benturan jarak dekat, cacat fatal ini tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sebuah kapal perang tidak akan pernah terlihat seperti ini. Dengan tamparan di wajahnya, Chu Xingyun berkata, ya, pasti begitu, tapi begitu. Selama pidatonya, Chu Xingyun menunjuk ke semua jenis kapal perang, dan kemudian berkata, kapal perang ini, meskipun mereka juga secara perlahan mengeksplorasi dan memajukan pengembangan kapal perang bintang, tetapi sebaliknya, Anda berpikir, siapa Anda dan mereka, yang kontribusi bersama lebih besar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona dan beberapa temannya tiba-tiba membuka mata mereka. Melihat kegembiraan beberapa orang, Chu Xingyun berkata, ya, kapal perang yang Anda bangun sekarang masih sangat belum matang dan sangat canggung, tapi, saya ingin mengatakannya. Melihat sekeliling selama seminggu, mata Chu Xingyun menyapu wajah keenam gadis itu. Pada akhirnya, Chu Xingyun memusatkan pandangannya pada wajah Mona yang cantik dan berkata, aku ingin mengatakan, 6 dari kalian adalah pencetus kapal perang bintang jarak dekat. Tidak, tidak, tidak. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Mona berulang kali melambaikan tangannya, kita tidak bisa dibodohi, kita harus tahu. Seseorang telah belajar sebelumnya, dan kita juga mengumpulkan pengalaman dan pelajaran dari para pendahulu kita, dan kemudian. Dengan senyum santai, Chu Xingyun menunggu Mona selesai berbicara, dan kemudian berkata, jadi, apakah mereka berhasil? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Mona ternganga, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat ekspresi Mona yang terikat lidah, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, siapa yang memulai penelitian pertama tidak masalah, yang penting adalah siapa yang pertama kali mengubah teori menjadi kenyataan, dan siapa yang pertama kali menyelesaikannya. Menjulurkan jarinya, Chu Xingyun berkata dengan tidak ramah, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda berenam adalah pencetus kapal perang bintang jarak dekat. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dunia galaksi ini, nama Anda pasti akan menjadi legenda abadi. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Mona dan 5 mitranya terengah-engah. Meskipun mereka tidak bisa mempercayainya, pikirkan baik-baik, dan memang begitu. Siapapun yang mengedepankan ide dan teori pertama adalah sangat penting, tetapi paling banyak mereka adalah pendiri. Hanya ketika teori itu benar-benar berubah menjadi kenyataan adalah pencetus sejati gunung itu. Jika teori tetap pada tahap teoretis, gunung apa yang akan terbuka? Dengan tangan gemetar, Mona meraih tangan Chu Xingyun dan berkata, jika Anda benar-benar mengatakan pencetus kapal perang bintang jarak dekat itu bukan Mona saya, atau 5 mitra saya, tetapi Anda. Mendengarkan Mona, Chu Xingyun hanya bisa bertanya-tanya, apa hubungannya ini dengan saya? Menatap Chu Xingyun sambil tersenyum, Mona berkata, sebenarnya, kami belum menyelesaikan kapal perang Thor tipe huru hara dan mengatasi kesulitan terakhir. Andalah yang benar-benar membiarkan kapal perang tipe huru hara lepas landas. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun tertawa dan berkata, ya, saya memang salah satu dari mereka. Bahkan, kapal perang tidak dapat diselesaikan oleh 1 orang. 7 orang dari tim kami ditambahkan bersama. Jadilah pencetusnya. Mengangguk, Mona berkata, itu benar, sebuah kapal perang, tidak seorang pun dapat menyelesaikannya, tim adalah yang paling penting, tetapi tidak ada keraguan bahwa Anda adalah inti dari tim kami. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tapi, kamu adalah kepala tim kami, bukan? Kamu, aku, ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona tidak bisa menahan tangis. Kapal perang ini dibangun oleh semua orang, jadi, semua penghormatan secara alami harus dibagi oleh semua. Anda dan saya tidak harus sopan lagi, jika tidak bermaksud menyangkal upaya dan upaya para sister lainnya. Chu Xingyun berkata perlahan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di sini, dia dan Chu Xingyun memberi jalan, yang terlalu memalukan bagi 5 mitra lainnya. Kesulitan teknis diatasi oleh Chu Xingyun. Pemimpin tim adalah dia, hanya mereka tidak ada tampaknya semua kredit tidak ada hubungannya dengan mereka. Tiba-tiba mengambil nafas, Mona berkata, tidak peduli hari apa Anda pergi, tidak peduli bagaimana masa depan, semua penghargaan adalah tim kami, tidak ada yang bisa menimpa tim. Mendengar kata-kata Mona, Chu Xingyun tersenyum dan bertepuk tangan, lalu.
5 mitra Mona juga mengangkat tangan mereka dan bertepuk tangan atas kata-kata Mona. Melihat Mona, Chu Xingyun berkata, itu benar, jika kamu tidak membangun kapal perang ini dulu, bisakah aku menghadap ke udara dan memotong kapal perang dengan beberapa pisau? Mengangguk, Mona mengangguk sambil tersenyum, ya, aku hanya bebas untuk punya ide. Jika kelima rekanku tidak membantu, gagasan itu selalu hanya sebuah gagasan. Menatap secara mendalam pada 5 mitra Mona, Chu Xingyun berkata, Mona memiliki ide dan ide bagus, tetapi ini saja tidak berguna, tetapi hanya istana di langit. Di antara kata-kata itu, ekspresi Chu Xingyun menjadi serius dan dia berkata dengan serius, jika kamu bukan kalian berlima turun ke bumi dan tanpa lelah mengimplementasikan ide-idenya, semua ini tidak akan terjadi. Dengan bangga mengangkat kepalanya, Mona berkata, jangan meremehkan 5 saudara perempuan saya. Meskipun mereka bukan jenius, nilai keseluruhan mereka juga rata-rata, tetapi masing-masing dari mereka mahir dalam teknologi inti. Mona memperkenalkan Chu Xingyun satu persatu. Kelima gadis itu dibeli oleh Mona untuk mendapat uang dan dianggap sebagai pelayan Mona. Di dunia Thor, sering ada kapal perang dari berbagai ras berlabuh, dan sejumlah besar orang dari ras Thor diharuskan untuk melayani sebagai kru untuk membantu mereka memperbaiki dan mengendarai kapal perang Thor. Bahkan ketika dibutuhkan, mereka perlu dimasukkan ke dalam pertempuran. Prajurit Dewa Guntur memiliki korban yang sangat besar. Di Laut Bintang yang tak terbatas, ratusan juta prajurit Dewa Guntur tewas setiap tahun di medan perang langit berbintang. Karena itu, ada banyak anak yatim dari klan Dewa Guntur, dan mereka hanya bisa menjual diri sebagai budak untuk mempertahankan hidup mereka ketika mereka tidak dapat mencari nafkah. Meskipun keluarga Mona hanya rata-rata, jangan lupa, dia telah melewati Genius Academy Guntur. Setelah memasuki Raytheon Chollege, banyak hibah dan beasiswa dikeluarkan setiap tahun. Jangan melihat penampilan Mona sebagai gadis kecil, tetapi sebenarnya dia adalah master beasiswa dasar setiap tahun. Meskipun bakat dan bakat Mona tidak cukup untuk bergabung dengan tim-tim top itu, mampu membangun tim sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Meskipun tidak ada bandingannya dengan para jenius top, apa yang bisa kita dapatkan setiap tahun hanyalah beasiswa paling dasar. Tetapi bahkan beasiswa paling dasar sudah menjadi figur astronomi bagi penduduk sipil. Jika Anda membeli beberapa budak, itu benar-benar sepele. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Mona memperkenalkan 5 gadis satu persatu. Ketika membeli 5 gadis ini pada waktu itu, tujuan Mona sangat jelas, yaitu, untuk menemukan 5 pembantu yang bersedia bekerja keras dengannya untuk membangun kapal perang Thor berbentuk pedang besar. Oleh karena itu, nama-nama 5 gadis secara alami sederhana, dari Jianyi ke Jianwu, sederhana dan jelas. Adapun nama asli dari 5 gadis, mereka masih dipertahankan, kecuali bahwa ketika mereka bekerja, mereka hanya memanggil nama pekerjaan mereka, bukan nama mereka. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, oke, tidak masuk akal untuk beralih dari satu ke yang lain, tapi singkatnya. Semua orang yang hadir di pedang besar ini berjasa. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, tapi, kita harus mengerti bahwa meskipun Anda telah melakukan apa yang gagal dilakukan oleh para pendahulu, itu tidak berarti bahwa Anda sangat berbakat, begitu hebat Anda secara fisik, kualitas yang paling berharga adalah kerja keras, ketekunan, dan ketekunan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai pedang besar, dan berkata sambil tersenyum, meskipun dia masih sangat muda dan sangat tidak sempurna, tetapi selama kita terus meningkat, 10 tahun, berabad-abad, ribuan tahun, 10.000 tahun. Mungkinkah dia belum dewasa dan tidak pernah kuat? Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, ke-6 gadis itu perlahan membuka mata mereka. Ya, seperti bayi, tidak peduli betapa lemahnya itu, tidak ada masalah. Selama dia diberi cukup waktu untuk membiarkannya tumbuh selangkah demi selangkah, dia akhirnya akan menjadi pria muda yang luar biasa. Mengangguk dengan penuh semangat, Mona berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, kami tidak akan kecewa lagi, bahkan jika kami tidak dapat memenangkan kejuaraan tahun ini. Bahkan jika kami tidak akan memenangkan kejuaraan selamanya, bagaimana? Lagi pula, bagaimanapun juga kami semua untuk. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kami tidak akan memenangkan kejuaraan tahun ini? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona membuka mulutnya dan menunjuk ke pedang gelap, dalam keadaan ini, mengapa kita harus memenangkan kejuaraan? Lagi pula, ini hanyalah produk kasar. Dengan senyum arogan, Chu Xingyun berkata, jika saya tidak bisa memenangkan kejuaraan, lalu apa yang sibuk saya sebelumnya? Jika saya tidak bisa memenangkan kejuaraan, mengapa saya harus berbuat lebih banyak? Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda hanya akan melihatnya, dan saya berjanji akan mengejutkan Anda. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun membuka palka pedang besar, mengeluarkan serangkaian komponen logam, dan dengan cepat merakitnya. Melihat serangkaian komponen logam, Mona hanya melihatnya sebentar, dan kemudian menilai bahwa struktur logam ini digunakan untuk mengendalikan dan mengendalikan seluruh kapal perang.
Melihat ekspresi terkejut Mona, Chu Xingyun berkata, meskipun aku tidak ingin mengatakannya, pada kenyataannya, di tangan kalian berlima, kekuatan pedang besar ini, bahkan 1/10, belum diberikan. Sambil mengerutkan kening, Mona berkata, bagaimana bisa? Kapal perang ini dirancang oleh kita. Saya tidak berani mengatakan bahwa kita telah menyadari semua potensi, tetapi... Di tengah kata-kata, Mona berhenti tiba-tiba dan menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, meskipun seluruh pedang dirancang oleh Anda, tetapi untuk seluruh bagian kekuatan Anda hanya menggunakan 1/5. Mengangguk dengan senyum pahit, Mona berkata, ya, kita telah lupa bahwa pedang besar ini mengandung 5 elemen-elemen arai sihir magnet campuran. Melihat Chu Xingyun Mona, ia melanjutkan, kami hanya secara tidak sadar, sesuai dengan desain aslinya, menggunakan energi dari susunan magnet api, dan energi dari 4 sistem lainnya tidak mendesak sama sekali. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak hanya itu, tapi jangan lupa, 5 elemen saling menguatkan. Kayu menghasilkan api, api menghasilkan bumi, bumi menghasilkan emas, emas menghasilkan air, air menghasilkan kayu, lanjut Chu Xingyun. Di bawah siklus 5 elemen, turbin 5 elemen dapat dibentuk, dan kekuatan seluruh pedang akan berlipat ganda dalam sekejap. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona dan 5 temannya tidak bisa menahan nafas. Ada total 5 elemen dalam susunan magnetik elementer, yaitu kayu, emas, air, api dan bumi, dan 5 elemen energi. Hanya satu susunan magnet yang digunakan, dan daya secara alami adalah 1. Begitu kelima elemen itu hidup berdampingan dan membentuk sebuah siklus, dan kekuatannya langsung berlipat ganda, 5 elemen itu menjadi 10. Dari ini, mereka benar-benar hanya mengerahkan 1/10 dari kekuatan pedang besar ini. Melihat wajah 6 gadis yang tercengang, Chu Xingyun membuka mulutnya, tapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. 10 kali mengejutkan mereka seperti ini, maka kata-kata selanjutnya masih tidak baik. Anda harus tahu bahwa kelima elemen tersebut tidak hanya saling terkait, tetapi juga saling mengalahkan. Setelah 5 elemen dibalik, arai elemen magnetik 5 elemen campuran akan memasuki keadaan meledak dan kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat secara instan. Namun, keadaan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama, dan lingkaran magnetik elementer dapat pecah kapan saja. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda beruntung, tidak ada ledakan, dan energi yang mengamuk juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada susunan magnetik. Ini hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat, dan seluruh susunan metamagnetik akan lumpuh total. Meskipun, hingga hari ini, fungsi pedang besar ini masih sangat sederhana, dan mode serangannya juga sangat monoton, tetapi dengan kekuatan yang kuat masih berharap untuk memenangkan kejuaraan kompetisi dunia ini. Melihat Chu Xingyun yang percaya diri, Mona berkata, hanya kamu yang tahu cara mengoperasikan arai elemen campuran elemen magnetik, jadi, game berikutnya, tampaknya kamu hanya bisa mengendarainya sendiri. Setelah melambaikan tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tidak, kapal perang dibangun, tetapi tidak dikendalikan oleh satu orang. Saya telah mengatur pengemudi. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melepaskan kecoa dengan lambaian tangannya. Merasakan fluktuasi energi ruang, saya baru saja makan penuh. Kaisar Kokroah, yang sedang tidur di ruang dimensi, tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling. Mengerutkan keningnya, Chu Xingyun mengulurkan kakinya dan menendang kecoa. Kaisar Zun berkata, mengapa kamu tahu untuk makan dan tidur setiap hari? Aku ingat apa yang kamu ingat, apakah kamu mengingatnya? Yi Gulu bangkit dari tanah, kecoa itu menghapus air liur dari sudut mulutnya, hehe tersenyum dan berkata, tenang, Raja, aku sudah menulis, dan aku berjanji tidak akan menunda bisnismu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang. Anda segera mengendalikan pedang besar ini, menemukan tempat terpencil, berlatih untuk saya, dan kembali untuk berkumpul ketika Anda terbiasa. Mengangguk kepalanya, ketika Kaisar Kecoa Zun menghadap Chu Xingyun, dia benar-benar takut pada senyum hippie, dan dia segera bertindak. Di bawah arloji Mona, tubuh Kaisar Kecoa bergetar dan langsung dibagi menjadi 5, masing-masing berubah menjadi hijau, kuning, merah, putih dan hitam, 5 angka, ya, ini adalah 5 elemen Kaisar Kecoa. Inkarnasi 5 elemen, yaitu kemampuan unik satu perampokan Kaisar, lebih rendah daripada perampokan satu Kaisar, yaitu, dalam hal apapun, tidak mungkin untuk menjelma inkarnasi 5 elemen. Dalam 100 tahun terakhir, Kaisar Kecoa Zun mengandalkan inkarnasi Five Elements untuk mendesak Chaos Stella, dan mengalihkan miliaran triliun klan kecoa, hampir mengubah dunia Qian Kun menjadi bintang kematian. Oleh karena itu, setelah ratusan tahun penjelajahan dan praktik kontrol dan manipulasi Kaisar Zun terhadap 5 elemen energi, dan interaksi timbal balik antara 5 elemen energi, dapat digambarkan sebagai hal yang praktis. Pedang besar ini mengharuskannya menggunakan 5 elemen untuk mengendalikan, tetapi metode kontrol bukanlah cara untuk mengendalikan kapal perang, tetapi cara untuk mengendalikan senjata. Pedang besar ini sebenarnya adalah armor perang yang dirancang khusus untuk kecoa Kaisar Chu Xingyun. Dengan perlindungan kapal perang ini, Lord Kokroa Emperor Zun dapat mereproduksi pasukan miliaran triliun kecoa, bahkan jika itu bertemu Steri Skyzek.
Di depan pasukan kecoa, semua musuh hanyalah makanan, menelan mereka semua. Setelah pertempuran dimulai, 3.000 sisik pada pedang besar dapat didirikan, dan pasukan kecoa yang padat akan terbang di bawah timbangan. Dari perspektif ini pada dasarnya adalah kapal induk. Untuk mengatakan 10.000 langkah mundur, jika itu benar-benar tak terkalahkan, langsung aktifkan arai elemen campuran 5 elemen magnet, dan bergegas keluar langsung berdasarkan kemampuan dampak jarak dekat, siapa yang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, kapal perang pedang besar ini benar-benar terlalu cocok untuk Chu Xingyun. Tidak perlu serangan jarak jauh sama sekali. Sebagai kapal induk, pasukan kecoa di atas kapal adalah pembunuh yang sebenarnya. Tetapi untuk saat ini, pasukan kecoa tidak dapat diekspos di dunia Thor ini. Kalau tidak, seberapa besar dunia Thor? Setelah pasukan kecoa diperbolehkan berkembang biak, akan butuh beberapa tahun bagi seluruh dunia Thor untuk menjadi bintang kematian. Segera kecoa itu menggerakkan pedang gelap ke langit. Setelah voli sedikit diputar selama setengah minggu, ujung belakang gagang pedang, 5 jet pentagonal, secara bersamaan memancarkan api yang berapi-api. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Di bawah semburan api tak berwarna, pedang gelap itu meraung dan berteriak keras melompat puluhan ribu meter jauhnya, dan dalam sekejap pedang itu menghilang ke pandangan semua orang. Apa yang terjadi? Apa suaranya tadi? Tidak sampai saat ini di dalam gudang di area perbaikan, anggota tim lainnya berlari satu demi satu, melihat sekeliling dengan ngeri, tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka tidak dapat melihat apapun yang dapat membuat suara keras seperti itu. Lucu melihat 6 gadis dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi ngeri, Chu Xingyun tahu bahwa kekuatan Dajian benar-benar di luar harapan mereka. Sejauh yang mereka inginkan, bahkan jika daya tidak meningkat, kecepatan akan meningkat 5 kali lipat, dan itu tidak akan jauh lebih cepat. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Jelas, sebagian besar orang ingin datang, kekuatannya telah meningkat 5 kali lipat, maka kecepatannya secara alami akan meningkat 5 kali lipat, seperti masalah matematika yang sederhana, siswa sekolah dasar akan hitung. Tapi sebenarnya bukan. Jangan lupa, pedang besar ini terbuat dari baja nirkarat 9, dan gravitasi dunia Thor ribuan kali lipat dari dunia biasa. Karena itu, untuk membuat kapal perang terbang, kekuatan besar diperlukan untuk menggerakkannya. Jika hanya satu larik daya yang dinyalakan saja, kecepatannya sangat lambat. Ini karena, 9 tingkat keberhasilan larik daya ini digunakan untuk mendorong tubuh pedang besar dan membuatnya lepas landas. Hanya tingkat keberhasilan yang tersisa yang akan mendorong pedang besar untuk mempercepatnya. Sekarang, kekuatannya telah meningkat 5 kali lipat, tetapi daya dorongnya tidak meningkat 5 kali lipat. 4 susunan magnetik dasar yang baru dibuka, semua daya digunakan untuk mendorong, dari sudut pandang gaya dorong saja, dari 10% dari susunan magnet tunggal hingga 40% dari 4 susunan magnet, yang meningkat sebesar 40 waktu. Tentu saja, peningkatan dorong 40 kali lipat tidak berarti peningkatan kecepatan 40 kali lipat, tetapi setidaknya, itu tidak mungkin untuk meningkatkannya sedikit saja, seperti yang dihitung oleh Mona dan yang lainnya. Belum lagi betapa terkejutnya Mona, di sisi lain. 5 inkarnasi 5 elemen dari kecoa Kaisar Zun menjerit dan mengemudikan pedang besar itu, terbang dalam kehampaan tanpa akhir sebanyak yang mereka bisa. Meskipun kecoa Kaisar Zun juga pandai terbang, tetapi ingin terbang begitu cepat, begitu ganas, tetapi tidak ada kemungkinan. Di dunia Thor, semua gunung tinggi di permukaan dilebur oleh petir yang telah jatuh sepanjang tahun, jadi, terbang sepanjang jalan, Lord Kokroa tidak bermoral terbang secepat yang dia bisa. Jika bukan karena mengambil waktu untuk memainkan permainan, kecoa Kaisar Zun bahkan berencana untuk meledak sekali dan mencoba untuk melihat seperti apa bentuk pedang terkuat ini. Akhirnya, di bawah kendali Kaisar Kecoa Zun, pedang hitam besar sepanjang 18 meter itu meraung melintasi langit dengan raungan dan menabrak bukit. Dalam deru keras, bukit besar itu langsung terfragmentasi oleh ledakan itu, dan potongan besar biji besi terbang hingga ketinggian ribuan meter. Di bawah dorongan besar, di kokpit pedang besar, 5 avatar 5 baris kecoa Kaisar Zun seperti 5 proyektil, memantul di kabin dan berteriak. Dengan kecepatan penuh, dengan gravitasi pedang besar, kekuatan dampak ini terlalu besar. Adapun apakah pedang besar itu akan jatuh, itu banyak kekhawatiran. Anda tahu, 3.000 skala pedang besar ini digabungkan menjadi satu set baju besi tingkat Kaisar 9 butir. Jika jatuh setelah tabrakan seperti itu menjadi lelucon. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan baju besi tingkat 9 Kaisar, tetapi setidaknya mungkin untuk menggunakan tentara kekaisaran. Tetapi prajurit Kaisar seperti apa yang diperhitungkan di depan bukit? Bahkan senjata kerajaan tidak dipertimbangkan. Setelah setengah hari mengebom di kokpit, avatar 5 anggota Kaisar Kokroa akhirnya mengendalikan tubuhnya, dan hidung serta matanya bengkak dan merangkak naik. Meskipun Chu Xingyun berkata, kabin telah dilindungi oleh kekuatan ruang, tetapi di bawah inersia besar, kecoa Kaisar Zun sendiri tidak memiliki penyangga. Di bawah kecepatan tinggi, pedang besar itu berhenti dengan keras, dan kecoa Kaisar Zun tidak memiliki tubuh yang tetap, jadi dia hanya bisa menabrak kekacauan dan mengenai hidungnya dengan mata biru dan mata bengkak.
Untungnya, kecoa Kaisar Zun adalah klan kecoa Xiao Qiang yang tidak bisa mati dampak kecil ini, belum lagi bahwa ia adalah perampokan Kaisar Zun, bahkan jika itu hanya Kaisar Wu, bahkan Nirvana Realm itu pasti tidak akan mengenai. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Kokroa tidak berani mengabaikannya, dan dengan tergesa-gesa meringkas tali 5 baris dan mengikat 5 inkarnasinya ke platform pengemudi. Dengan cara ini, bahkan jika dampaknya besar, tidak akan ada masalah. Di bawah kendali Kokroa Emperor Zun, pedang gelap itu bergetar hebat dan kemudian tiba-tiba berhenti dari tanah dengan kekuatan tiba-tiba, dan terbang ke udara lagi. Di bawah kendali kecoa, pedang gelap itu terbang keras di udara, terus-menerus membombardir bukit untuk menguji kinerja pedang yang komprehensif. Akhirnya, setelah melihat waktu untuk permainan hampir mendekat dan kecoa itu enggan, mengemudikan pedang besar, dan bergegas kembali ke arah Akademi Guntur. Sepanjang perjalanan kembali ke area perbaikan Torchol Lege, ketika merapat di posisi resimen pedang besar, hanya ada 1 jam tersisa sebelum Thor dari Thor. Menonton langkah kaki Kaisar Kecoa terhuyung-huyung dan keluar dari kokpit pedang besar, Chu Xingyun melangkah dengan panah, menekuk jari-jarinya, dan mengetuk kepala Kaisar Kecoa. Dengan suara yang jelas, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu pergi ke sini? Bagaimana kamu menghancurkan pedang besar ini menjadi seperti beruang? Aku tidak mengatakannya, haruskah kamu berhati-hati?" Sambil memegang kepalanya dengan senyum masam, kecoa itu berkata, "Aku tidak sengaja melakukannya, aku bersemangat untuk sementara waktu, aku tidak mengendalikannya dengan baik, aku tidak akan berani lain kali." Dengan tak berdaya menarik tangannya, Chu Xingyun menoleh dan menatap pedang. Seperti yang Anda lihat, sisik hitam Dajian ditutupi dengan goresan. Tidak ada yang lebih dari goresan. Apa yang membuat Chu Xingyun paling tertekan adalah bahwa sisik-sisik yang awalnya tertata rapi seperti naga bengkok saat ini. Kata itu menyedihkan, di bawah 3000 sisik di sekitar pedang, asap hitam tebal terus-menerus melayang, dan sepasang hendak meledak. Ini hanya penampilan, dan saya tidak tahu situasi internal. Apakah kerusakannya serius? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru membuka palka di berbagai posisi, dan dengan cepat memeriksanya dengan Mona. "Saya harap, struktur internal tidak boleh rusak." Setelah diperiksa, Chu Xingyun akhirnya merasa lega. Untungnya, ia telah melakukan cukup untuk buffer modul fungsional internal. Meski ada beberapa tanda-tanda melonggarkan, tetapi secara umum, tidak ada masalah. Kerusakan yang paling parah juga harus berasal dari susunan magnetik dasar, dan asap tebal yang keluar dari susunan magnetik dasar. Berikutnya adalah penampilan sisik, banyak yang telah terkena sedikit cacat, dan dalam waktu singkat mereka tidak dapat lagi disesuaikan. Berjalan meminta maaf di sebelah Chu Xingyun, Mona berkata, "Maaf, ketika kami menghitung, ada yang salah, dan ketika daya ditransmisikan, tekanan pada setiap bagian tidak merata, menyebabkan timbangan miring dan berubah bentuk." Kemudian, setelah melambaikan tangannya, sebelum Mona selesai berbicara, Chu Xingyun berkata, "Tidak ada permintaan maaf, tidak ada yang bisa merancang kapal perang yang sempurna pada suatu waktu, selama tidak ada kesalahan pada prinsipnya, tidak akan ada masalah besar." Dengan wajah sedih di wajahnya, Mona berkata, "Tetapi permainan akan segera dimulai, dan sekarang, paku-paku ini tidak dapat diperbaiki, dan, bahkan jika itu diperbaiki, masih akan menjadi seperti ini setelah tabrakan." Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, "Ya, itu juga masalah pasca kontes untuk memperbaikinya. Adapun untuk sekarang, itu hanya dapat dimainkan dengan cara ini, jika tidak, apa lagi?" Dengan wajah sedih di wajahnya, Mona berkata, "Juga, susunan magnet kayu dan susunan magnet api telah diguncang. Pasti menjadi masalah, dan daya berkurang setidaknya 30%. Setelah jeda, Mona melanjutkan, "Selain itu, karena kerusakan dari 2 susunan magnetik dari kebakaran kayu, 5 elemen sudah tidak seimbang dan turbin 5 elemen tidak dapat dihidupkan." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Susunan magnetik dasar harus diperbaiki, karena untuk timbangan, tidak ada waktu untuk menyesuaikan." Di antara kata-kata, Chu Xingyun mengangkat palka, dan dia tidak peduli tentang suhu panas dari arai metamagnetik, dan dengan cepat memperbaikinya. Sangat sulit untuk membuat arai metamagnetik, tetapi dibandingkan dengan manufaktur, perbaikan sebenarnya tidak sesederhana itu. Setelah memperbaiki selama 1 jam, sampai dimulainya Thor, Chu Xingyun hanya punya waktu untuk memperbaiki sebagian kecil, dan seluruh arai Yuan Magik masih hitam, tetapi tidak seserius sebelumnya. Tanpa daya melompat dari pedang besar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah terlambat. Mari kita perbaiki seperti ini. Babak pendahuluan seharusnya tidak ada masalah. Mari kita awasi nanti." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh untuk melihat kecoa dan berkata dengan marah, "Itu semua kalian yang membuat masalah, jika kamu terlalu kacau, bahkan jika kamu terluka, kamu tidak akan terluka pada saat ini." Dengan wajah sedih, Kaisar Kokroa berkata, "Ini aku yang jahat, memang aku yang jahat, terutama. Pedang ini sangat energi, aku sangat bersemangat sehingga aku lupa untuk bertemu." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Oke, dalam pertempuran berikutnya, Anda terutama menghindar. Jangan berhadapan langsung dengan kapal musuh, selama Anda menjamin 3 kelompok pertama Anda dapat muncul.
Apakah Anda mendengar? Mengangguk-angguk kepalanya berkali-kali, kecoa itu berkata, tenang, kali ini, aku tidak akan pusing lagi. Bagaimanapun, aku berjanji bisa mendapatkan 3 teratas dalam grup. Setelah memandang Kaisar Kecoa Zun, Chu Xingyun berkata dengan tidak nyaman, keburukan kami dapat dikatakan di depan. Jika Anda mengacaukan ini, maka Anda tidak akan diizinkan untuk makan apapun, bahkan sebatang pohon, dalam 100 tahun ke depan. Pi, tidak punya bagianmu, sudahkah kau dengar? Mendengar ancaman itu, Kaisar Kecoa tiba-tiba menjadi gugup. Lord Kokroa sangat takut mati, tetapi sebaliknya, apa yang lebih mengerikan daripada kematian adalah bahwa ia tidak diizinkan makan apapun selama 100 tahun. Apa artinya hidup? Melihat ekspresi ketakutan Kaisar Kokroa Zun, Chu Xingyun berkata, tahap pertama dari tahap grup adalah menghadapinya. Dalam hal apapun, Anda tidak boleh membiarkan metode Yuanqi terluka lebih serius, Anda tahu. Mengangguk kepalanya dengan patuh, Kaisar Kokroa berkata, tenang, Raja, bahkan jika kamu tidak mengambil nyawamu, aku pasti akan menyimpan susunan metamagnetik, aku janji. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, aku harus mengatakan semuanya, sekarang, kamu segera pergi ke kapal, giliran kita untuk bermain tim pedang. Mengangguk kepalanya, kecoa Kaisar Zun dengan cepat berubah menjadi avatar 5 elemen, dan kemudian masuk ke kokpit pedang besar. Dinin, dalam gesekan keras dan suara benturan, kuku-kukunya bengkok dan terpuntir, dan pedang besar dengan asap mengepul di sekitar mereka, berguncang dan terbang ke udara, dan terbang dengan miring ke arah bidang Dabi. Melihat pedang yang mengerikan, Chu Xingyun menutupi matanya dengan rasa sakit. Jika dia tidak dipaksa untuk membantu, dia benar-benar tidak ingin pedang yang jelek dan mengerikan itu muncul di depan semua orang. Bagaimanapun, pedang besar ini dibuat olehnya. Sementara Chu Xingyun merasa malu dan tidak berdasar, di sisi lain. Dingdang berdering, pedang yang bobrok tiba-tiba di lapangan bermain, dan ada banyak seruan di masa lalu. Menghadapi ini, bahkan Mona dan 5 rekannya juga menutupi dahi mereka karena malu, yang ini mengerikan. Dalam tawa itu, Dajian dan 9 kapal perang lainnya ditangguhkan di atas lapangan bermain. Dengan satu urutan, 10 kapal perang akan diangkat ke udara satu demi satu, dan kemudian mereka akan membentuk sebuah kelompok. Hanya 3 yang terakhir yang akan dipertahankan. Kapal perang bisa memasuki babak kedua. Akhirnya, suara tawa dan tawa berangsur-angsur mereda. Dengan perintah itu, 10 kapal perang yang berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini perlahan lepas landas dan dengan cepat menyebar untuk mencapai lokasi tertentu. Dengan bunyi lonceng, akhirnya, Thorson, babak pertama kompetisi kelompok ketiga, secara resmi dimulai. Di awal permainan, kapal perang bintang berbentuk pedang yang dikendalikan oleh kecoa dibakar oleh 9 kapal perang lainnya. Dalam api artileri yang lebat, nyala api menyala terus-menerus dari pedang. Di bawah pemboman hebat, baju besi di permukaan pedang besar tiba-tiba meledak dari kerangka, terbang kemana-mana. Dalam teriakan Mona, pedang gelap dengan asap tebal mengepul, berputar dan jatuh dari udara. Akhirnya, dalam suara gemuruh yang keras, pedang besar itu menghantam tanah dengan keras, dan setelah 2 kali kekerasan memantul, itu seperti tumpukan belati, bertumpuk di tanah, dan tidak bergerak sama sekali. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, matanya menunjukkan keraguan. Namun, pada saat ini, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Tidak masalah apakah permainan menang atau kalah, kuncinya adalah, dia harus mengambil kesempatan untuk melihat kinerja dan karakteristik kapal perang Thor lainnya untuk mempersiapkan masa depan. Pada kapal perang ini, setidaknya 2 dipasang, dengan lebih dari 5 atau 6, atau bahkan 7 atau 8 senjata Thor. Artileri Dewa Guntur disebut adalah cahaya api guntur mengerikan yang didasarkan pada api guntur dan terkondensasi menjadi balok. Setelah ditembakkan, sinar guntur dari lampu merah diselingi dengan cahaya guntur akan dikeluarkan dari moncong Thor. Setelah mengenai target, kekuatan meriam petir akan meledak seketika, membentuk gelombang kejut api yang kuat bercampur dengan kekuatan petir dan kilat. Meskipun itu hanya miniatur meriam Dewa Guntur, yang mengejutkan Chu Xingyun adalah kekuatannya sangat besar sehingga bisa merusak armor skala pedang tingkat 9 Kaisar. Anda tahu, ini hanyalah senjata Thor mini. Panjang larasnya hanya 2 atau 3 meter, dan diameter moncongnya hanya sekitar 10 cm. Pistol Thor asli dapat mencapai 2 atau 300 meter, dengan diameter moncong lebih dari 10 meter. Di bawah satu tembakan, dikatakan dapat menembak melalui asteroid. Selain itu, apa yang membuat Chu Xingyun terdiam adalah bahwa senjata Thor ini hampir bergerak maju dengan kecepatan cahaya. Saat menembakkan senjata itu hampir saat dipukul, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Kecuali dinilai sebelumnya dan dihindarinya terlebih dahulu, jika tidak, setelah Thunder Cannon menembak itu pasti akan mengenai posisi yang ditargetkan. Dalam deru keras, pertempuran di langit sangat sengit, dan di artileri yang lebat, karena semua kapal perang tidak dapat meninggalkan area kompetisi, kemungkinan penggelapan dikurangi tanpa batas. Berbicara perlahan, tetapi pada kenyataannya, dari awal perang hingga akhir, hanya butuh seperempat waktu. Total ada 10 kapal perang Thor.
Pada akhirnya, hanya ada 3 kapal perang Thor yang tersisa, merokok dalam asap menggantung di udara. Sebanyak 10 kapal perang di masing-masing kelompok berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika hanya 3 kapal terakhir yang tersisa dalam kompetisi, kompetisi berakhir dan tidak perlu melanjutkan serangan. Oleh karena itu, anggota tim dari 3 kapal perang telah meletakkan perangkat pembesaran spiritual mereka, bertepuk tangan dengan sukacita, pelukan, dan mereka benar-benar bahagia. Tetapi pada saat ini, bayangan gelap menyesuaikan sudut secara diam-diam, saat berikutnya, nyala gelap naik di bawah dorongan nyala api. Mendengar udara suram, untuk sesaat, ketiga tim bersorak dan merayakan menoleh dengan takjub dan melihat ke arah lapangan bermain. Seperti yang Anda lihat, sayap hitam, ditutupi dengan asap hitam, dan kapal perang berbentuk bintang berbintik-bintik di seluruh tubuh, bangkit dari tanah, bergetar ke udara, salah satu dari 3 kapal perang yang ditangguhkan kapal menabrak kepala. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, tim yang menjadi milik kapal perang bergegas menuju perangkat pembesar spiritual. Bagaimanapun, mereka harus mengendalikan kapal perang untuk menghindarinya sebelum terkena. Selama tabrakan dihindari, mereka dapat memutar moncong dan meledakkannya dengan satu tembakan. Sangat disayangkan saya hanya dilindungi dan dengan senang hati merayakannya, dan sekarang saya ingin melakukannya lagi, sudah terlambat dan sudah terlambat. Meskipun anggota tim lawan bergegas kembali ke perangkat pembesaran spiritual untuk pertama kalinya, dan menghubungkan kapal perang. Bahkan, kapal perang telah perlahan berbalik, berniat untuk menghindar. Tapi untuk waktu yang lama, bahkan jika pedang itu lambat, itu tidak bisa dilewatkan. Dalam deru keras, pedang hitam tiba-tiba mengenai posisi kabin kekuatan kapal perang itu. Pisau tajam itu dengan tajam menghancurkan karapas kapal perang dan menembus jauh ke dalam kabin kekuatan kapal perang. Arai magnetik dinamis terkena, dan kapal perang pihak lain segera berkedip dengan api, asap tebal mengepul, raungan keras, ledakan, dan terus berdering. Di bawah pengawasan semua orang, kapal perang berputar dan jatuh ke tanah. Akhirnya, setelah sangat hancur ke tanah, kapal perang hancur dan hancur seketika, dan berbagai potongan logam terbang kemana-mana. Bunyi gong emas yang mewakili akhir permainan berdering beberapa kali. Melihat adegan ini, Mona dan 5 rekannya tertegun sejenak, dan kemudian melompat dengan liar. Di sisi lain, tim lawan berlari gila menuju kursi wasit, berteriak liar di kursi wasit. Jelas, dalam pandangan mereka permainan sudah berakhir dan hanya ada 3 kapal perang yang tersisa di lapangan. Resimen pedang besar jelas memainkan trik. Jika bukan dengan serangan diam-diam, bagaimana mungkin pedang yang patah itu mengenai manusia? Sangat disayangkan bahwa meskipun pihak lain juga sangat penyayang, wasit masih memberikan penalti terakhir. Bahkan, selain tidak meninggalkan ruang lingkup permainan, hanya ada satu aturan, yaitu untuk menghilangkan 7 pemain dalam grup. Ketika hanya ada 3 kapal yang tersisa, permainan akan berakhir. Jelas, meskipun kapal perang tim Dajian dibombardir di tanah, siapa yang menetapkan bahwa kapal perang tidak dapat mendarat? Tidak ada persyaratan seperti itu. Meskipun semua orang berpikir bahwa pedang besar telah dihancurkan, itu hanya pendapat semua orang. Faktanya, kapal perang besar berbentuk pedang, meskipun terlihat compang camping dan menderu, masih mengepul dengan asap tebal, tetapi tidak hancur, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Karena itu, meskipun semua orang merasa bahwa permainan telah berakhir, wasit melihat dengan jelas bahwa pedang besar itu tidak dihancurkan, itu hanya berpura-pura mati. Kecuali pedang besar benar-benar hancur, atau kelompok pedang besar mengakui kekalahan, jika tidak. Gong emas di akhir permainan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Sungguh konyol bahwa 3 tim utama berpikir bahwa mereka telah memenangkan permainan. Mereka tidak mendengar gong emas di akhir pertandingan dan berlari untuk merayakan. Siapa yang bisa disalahkan? Dalam menghadapi penghakiman terakhir dari kursi wasit, meskipun semua orang tidak puas, itu bukan hukuman wasit. Apa yang mereka benar-benar tidak puas adalah cara pengecut berpura-pura mati dan menyerang. Segera, di bawah serangan diam-diam, perusak kapal andalan yang hancur datang dengan keras, mengepung Mona di tengah, dan diejek dengan keras. Menghadapi ini, Chu Xingyun menghela nafas tanpa sadar. Sejujurnya, Chu Xingyun tidak suka memenangkan game dengan cara ini. Tapi dia harus mengakui bahwa jika bukan karena kecoa untuk bertindak, kali ini tim pedang besar sudah kalah. Selain itu, meskipun dia tidak menyukai metode ini, Chu Xingyun juga tahu bahwa di medan perang, tentara tidak ditipu, dan metode ini tidak memiliki masalah. Chu Xingyun memisahkan kerumunan dan berjalan ke sisi Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat